Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan lanjut ke pembahasan yang terkait dengan jual beli salam. Nah, apa itu jual beli salam? Nah, perlu dipahami bahwa dalam transaksi jual beli, hukum asalnya kita tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang belum kita miliki. Ya, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli jika barang yang mau dijual itu belum kita miliki. Status kepemilikannya bukan milik kita. Karena Nabi kita SAW bersabda, la tabi' ma laysa indaka. Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, itu hukum asalnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian untuk jual beli salam, yaitu jual beli di mana pembeli menyerahkan pembayaran secara full, lalu kemudian penjual berjanji akan mendatangkan barang tersebut. Nah, karena jual beli barang yang belum dimiliki itu tidak diperbolehkan, karena di situ ada unsur jahalah, ada unsur ketidakjelasan, maka dengan jual beli salam ini menghilangkan unsur ketidakjelasan itu, di mana dalam jual beli salam penjual menyebutkan ciri-ciri, atau pembeli meminta untuk penjual menghadirkan barang dengan menyebutkan ciri-ciri barang yang akan disebutkan spesifikasinya, sehingga menghilangkan unsur ketidakjelasan yang menjadi sebab jual beli barang yang belum dimiliki itu menjadi terlarang. Nah, langsung saja kita masuk ke definisi jual beli salam supaya kita bisa paham lebih mudah. Jual beli salam secara bahasa disebut dengan salaf. Jual beli salam kadang juga disebut dengan jual beli salaf, yang mananya adalah mendahulukan, yaitu mendahulukan pembayaran. Ya, karena jual beli salam ini adalah jual beli dengan sistem pesanan. Ya, jadi pembeli memesan barang dan penjual berjanji akan mendatangkan barang tersebut, namun pembayarannya didahulukan terlebih dahulu. Nah, adapun definisi secara istilah, jual beli salam adalah akad jual beli atas barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan menggunakan lafaz salam atau salaf. Ini definisi secara istilah. Akad jual beli barang, akad jual beli atas barang yang disebutkan sifatnya. Maknanya adalah barang tersebut disebutkan spesifikasinya, ciri-cirinya, semua hal yang mempengaruhi harganya disebutkan. Disebutkan sifatnya dalam tanggungan, artinya tanggung jawab bagi penjual untuk mendatangkan barang tersebut, ya, dengan menggunakan lafaz salam atau salaf. Ya. Ini definisi jual beli salam secara istilah. Jadi jual beli salam ini sederhananya adalah jual beli dengan sistem pesanan. Jual beli dengan sistem pesanan. Kita memesan barang dengan membayar terlebih dahulu. Nah, apa dasar pensyariatannya? Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa sebenarnya hukum asal jual beli barang yang belum dimiliki itu tidak diperbolehkan, namun dikecualikan dengannya jual beli salam. Nah, apa dalil pensyariatannya? Apa dasar hukumnya sehingga kita mengatakan jual beli salam ini dikecualikan? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Madinah, lalu beliau mendapati bahwa di pasar pada saat itu, ya, penduduk Madinah melakukan akad jual beli salam, ya, pada buah-buahan untuk 1 atau 2 tahun. Jadi mereka sudah memesan barang,
yang mana barang tersebut akan didatangkan 1 atau 2 tahun kemudian. Maka Nabi SAW menanggapi dan mengatakan, barang siapa melakukan salam, hendaklah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas. Jadi Nabi membolehkan, silahkan kalian jual beli salam, tapi barang-barang yang dipesan itu harus jelas takarannya. Kalau dia ditakar, kalau dia ditimbang harus timbangannya jelas dan waktunya juga. Kalau dia punya waktu maka harus jelas waktunya. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang utang piutang. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh salah seorang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga, ya, beliau mengatakan bahwa atau beliau menafsirkan ayat ini bahwa dengan ayat ini jika disebutkan utang piutang maka Allah mengizinkan mengakui kebolehan utang piutang sehingga salam juga diperbolehkan. Ya, jadi kalau utang piutang diperbolehkan, jual beli salam juga seharusnya diperbolehkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya ya, jual beli salam juga mirip, ya, dengan jual beli sesuatu yang belum ada secara fisik, yang mana itu merupakan utang, tanggungan dari penjual untuk menghadirkan barang tersebut. Nah, itu dasar pensyariatan dalam Al-Quran. Nah, kemudian apa hikmahnya disyariatkannya jual beli salam? Akad salam disyariatkan karena kebutuhan. Jadi manusia punya hajat yang besar terhadap jual beli salam. Misalnya petani butuh modal untuk mengolah lahan. Ya, tidak semua petani itu punya modal untuk mengolah lahan. Maka dengan adanya jual beli salam, di mana pembeli menyerahkan pembayaran di awal, ini bisa menambah atau menyediakan modal bagi petani untuk mengelola lahan, ya, yang mana hasilnya akan diberikan kepada pembeli. Kemudian ya contoh lainnya seperti pengrajin atau pabrik butuh biaya produksi, ya. Tidak semua orang punya modal yang cukup untuk biaya produksi, maka dengan jual beli salam ini bisa membantu untuk menyediakan modal tersebut. Begitu pula pedagang, ya, yang ingin menjamin ketersediaan barang. Nah, ini merupakan hikmah dari jual beli salam. Adanya hajat kebutuhan manusia kepada jual beli tersebut. Nah, sekarang apa rukun dan syaratnya? Karena jual salam termasuk Karena jual beli salam termasuk bagian dari jual beli, maka rukun dan syarat dari jual beli salam ini sebenarnya mirip, ya, atau sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Namun untuk memudahkan kita dalam memahami syarat-syaratnya, kita sebutkan rukunnya ada 4. Yang pertama, al-aqidan, dua pihak yang berakad, penjual dan pembeli. Yang kedua, sighah, ijab kabulnya, ya, ucapan dari penjual dan diterima, atau ucapan dari pembeli dan diterima oleh penjual, ya. Dan yang ketiga, modal pembayarannya, dan yang keempat, barangnya, ya, barangnya al-muslam fihi. Nah, langsung saja kita sebutkan syarat dari setiap rukun. Yang pertama, untuk pihak yang berakad ada 2, yaitu pembeli yang disebut dengan al-muslim dan penjual yang disebut dengan al-muslam ilaih. Syaratnya sama dengan syarat penjual dan pembeli pada umumnya, yaitu mesti berakal, balik, dan dilakukan dengan sukarela. Yang berakal berarti orang gila, tidak sah jual beli salamnya. Balik berarti anak kecil yang belum balik, ya, belum sah jual beli salamnya. Dan sukarela artinya jual beli salam itu tidak boleh dilandasi dengan keterpaksaan. Kemudian yang kedua, sighah atau ijab kabul.
Nah, dalam lafaz ijab kabul, syaratnya yang pertama menyebutkan sifat barang yang mempengaruhi harga. Jadi harus disebutkan apa saja sifat-sifat barang itu yang mempengaruhi harga. Ya, misal kita beli eh, baju misalnya. Apa yang mempengaruhi harga dari baju itu? Misalnya kainnya seperti apa, modelnya, warnanya. Nah, semua yang mempengaruhi harga itu mesti disebutkan. Kemudian yang kedua disebutkan waktunya jika ada. Ya. Jadi jual beli salam itu menurut madhab Syafi'i tidak wajib disebutkan waktunya. Tapi kalau ada waktunya harus disebutkan. Kemudian yang ketiga tidak boleh ada khiyar syarat. Ya, kita pekan lalu sudah mempelajari terkait dengan hak khiyar dalam jual beli, ya, yaitu hak bagi penjual atau pembeli untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad. Khiyar syarat ini syarat yang diberlakukan oleh penjual atau pembeli di mana mereka berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dalam jangka waktu maksimal 3 hari. Nah, dalam jual beli salam tidak diperbolehkan ada khiyar syarat. Kenapa? Karena jangan sampai diberlakukan khiyar syarat. Nah, pada akhirnya kemudian pembeli membatalkan jual belinya, ya, membatalkan jual belinya. Padahal penjualnya mungkin sudah menyiapkan, sudah keluar modal untuk menghadirkan barang, untuk membuat barang, kemudian dibatalkan secara sepihak. Nah, ini tentu akan merugikan pihak penjual. Maka tidak boleh ada khiyar syarat dalam lafaz ijab kabul jual beli salam. Adapun khiyar majelis tetap diperbolehkan karena berakhir saat para pihak berpisah. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga modal, yaitu ra'sul mal, uang yang dibayar di awal. Jadi jual beli salam ini mempersyaratkan pembayarannya itu harus dibayarkan secara full, ya, harus dibayarkan secara full dan tidak boleh ditunda. Nah, jadi tidak boleh pembayarannya itu cuma sebagian, ya, tidak boleh cuma DP-nya saja, tidak boleh cuma setengahnya saja atau mungkin 10%-nya saja. Jadi dia harus dibayar full. Kenapa? Karena kalau dia tidak dibayar full maka jatuhnya dia akan menyerupai jual beli utang dengan utang yang tidak diperbolehkan. Ya, jual beli utang dengan utang. Jadi pembeli berutang kepada penjual dan penjual berutang kepada pembeli. Itu tidak diperbolehkan. Maka kalau mau jual beli salam silahkan tapi bayar secara full di awal. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, barang salam atau al-muslamu fihi, yaitu barang yang dijanjikan, barang yang dipesan. Nah, syaratnya yang paling penting diantaranya yang pertama, menyebutkan jenis dan tipe barang dengan jelas. Misal kita beli kendaraan, apa kendaraannya? Motorkah atau mobil? Nah, kalau misalnya motor, sebutkan tipenya, motor apa? Motor Honda kah, motor Yamaha? Harus disebutkan secara jelas. Kemudian yang kedua, barang harus merupakan utang dalam tanggungan. Artinya barang itu adalah sesuatu yang belum ada fisiknya, merupakan tanggung jawab dari penjual untuk menghadirkannya. Bukan barang yang sudah ada, bukan barang tertentu yang sudah ada fisiknya. Jadi misalnya pembeli datang kepada penjual, dia lihat barangnya ada di samping penjual dan mengatakan, saya mau jual beli salam untuk barang yang ada di samping kamu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena barangnya sudah ada. Nah, jual beli salam itu berlaku untuk barang yang belum ada, ya, yang wajib dihadirkan oleh penjual. Nah, kalau sudah ada barangnya, maka tidak boleh melakukan jual beli salam dengan barang yang sudah ada fisiknya, sudah dimiliki, sudah terlihat, ya, oleh pembeli pada saat itu. Dan yang ketiga, barang harus bisa dijelaskan sifatnya secara detail. Nah, disebutkan ukurannya seperti apa, warnanya, kualitasnya. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan unsur jahalah, ketidakjelasan yang menjadi sebab
jual beli barang yang tidak dimiliki itu dilarang. Ya, di awal tadi kita sudah jelaskan, Nabi melarang, la tabi' ma laysa indaka. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Namun ada pengecualian untuk jual beli salam, namun dengan syarat harus disebutkan secara detail spesifikasinya. Semua yang mempengaruhi harga harus disebutkan, ya, harus disebutkan dan dijelaskan kepada penjual atau pembeli. Nah, ini 4 rukun dan syarat dari jual beli salam secara singkat. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.